Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Rizky Auliana Sution dengan NIM 2020-21021. Saya dari unit 1 semester 6. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir micro teaching dengan dosen pengampu Dr. Yusnaini SAG MPD. Saya dari Prodi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Noksmawe tahun 2023. Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi Ibu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah Ibu. Baik, sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan pimpin berdoanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Absen dulu ya. Nurbaiti, ada Ilham, Busra, siapa yang tak hadir? Ibu. Kenapa? Keterangannya apa? Di situ. Berarti satu orang ya yang tak hadir. Oke, minggu lalu ada yang masih ingat kita belajar apa? Coba satu orang mengulang kembali pembelajaran kita yang lalu. Siapa yang bisa? Saya bisa. Ina? Saya. Jadi meneladani kemuliaan para Rasul, yaitu kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Karena Nabi dan Rasul Allah diutus untuk menyampaikan wahyu dan mengajak umat manusia untuk beriman kepada Allah. Insyaallah, untuk tahun sebalikinnya. Oke, baik, hari ini kita belajar rukun Islam yang keempat. Coba, apa rukun Islam yang keempat? Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu supaya anak-anak Ibu tahu apa itu pengertian dari puasa, syarat sah puasa, syarat wajib puasa, hal yang dimakruhkan dalam puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa. Pengertian puasa. Puasa secara bahasa artinya menahan, sedangkan secara istilah yaitu menahan diri dari rasa lapar dan haus dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari sampai waktu puasa telah tiba ditentukan ya. Nah, puasa ini dalam firman Allah yaitu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Coba Firja Umar bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaydul ardu minal khaydil aswadi minal fajr. Summa aqimus siyama ilal lail. Artinya, dan makan minumlah hingga terang berjibu benang putih dan benang hitam yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Surah Al-Baqarah ayat 180. Oke, baik. Selanjutnya setelah pengertian puasa
wajib puasa adalah ini sesuatu yang menyebabkan seseorang diwajibkan melakukan puasa. Adapun syarat wajib puasa yaitu Islam, baligh, berakal sehat, mampu, suci dari haid dan nifas, dan yang terakhir menetap. Next. Selanjutnya syarat sah puasa. Syarat-syarat sah puasa antara lain yang pertama itu harus Islam, yang kedua mumayyid, yang ketiga suci dari haid dan nifas, dan yang keempat berpuasa bukan pada hari-hari yang diharamkan. Selanjutnya rukun puasa. Coba adik bacakan. Rukun puasa yang pertama yaitu niat, yaitu menyengaja untuk berpuasa. Niat puasa yaitu adanya kesengajaan di dalam hati untuk menjalankan puasa semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa tanpa adanya niat maka tidak bisa dikatakan sebagai puasa. Yang kedua, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga matahari terbenam. Oke, itu rukun puasa ada dua ya. Yang pertama itu niat, dan yang kedua meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, jadi kalau niat puasa fardu itu kita harus berniat di malam hari sebelum fajar terbit ya. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh kita berniat sesudah fajar terbit. Boleh, yang penting kita belum makan dan belum minum. Selanjutnya ada sunnah puasa, hal-hal yang disunahkan dalam puasa. Selain kita melakukan yang wajib-wajib pada puasa, ada hal-hal yang disunahkan. Yaitu coba baca Eka, apa saja hal-hal yang disunahkan dalam puasa? Sunnah puasa yang pertama yaitu makan sahur, yang kedua mengakhirkan makan sahur, ketiga menyegerakan berbuka setelah waktu berbuka tiba, kemudian membaca doa ketika berpuasa, memberi buka puasa atau takbir shaim, dan meninggalkan hal-hal yang akan menghilangkan nilai puasa seperti berdusta. Kemudian memperbanyak amal soleh terutama bacaan Al-Quran dan berzikir. Dan yang terakhir ikhlas adalah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa, yaitu yang pertama berkumur-kumur yang berlebihan, lalu menyikat gigi setelah tergelincir matahari. Selanjutnya mencicipi makanan walaupun tidak ditelan. Nah ini biasa nih, mama kita kan di rumah kalau masak pas puasa dicicip sedikit makanannya, apa keasinan atau kemanisan. Ini makruh ya, dimakruhkan kalau kita dalam keadaan puasa. Selanjutnya memperbanyak tidur ketika berpuasa, berbekam atau disuntik, dan yang terakhir sengaja melambatkan berbuka padahal waktu sudah tiba. Selanjutnya ada hal-hal yang membatalkan puasa. Coba Fitria Jayanti bacakan. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Kedua itu murtad, keluarnya dari agama Islam. Ketiga itu muntah dengan sengaja. Yang keempat itu bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri pada siang hari. Yang kelima itu keluar darah haid atau nifas. Yang keenam keluar air mani yang disengaja. Ketujuh mengubah niat puasa, dan yang ke-8 hilang akal karena mabuk, pingsan atau gila. Baik, selanjutnya di sini Ibu sudah menyediakan 2 karton. Jadi Ibu akan membentuk kalian 2 kelompok, di mana masing-masing setiap kelompok nantinya akan menuangkan hasil pikiran kalian berkarya di karton yang sudah Ibu sediakan ini. Jadi itu untuk kelompok 1 materinya Jadi kelompok 1 akan membahas pengertian puasa sampai hal yang disunahkan. Untuk kelompok 1. Kelompok 2 hal-hal yang dimakruhkan dan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi nantinya masing-masing kelompok akan berkarya di karton yang sudah Ibu sediakan. Ibu kasih waktu 10 menit, di mana hasil dari diskusi kalian nantinya akan dipajang di depan. Lalu setiap kelompok akan maju ke depan, berjalan mengelilingi, melihat pajangan-pajangan hasil dari hasil kerja kelompok lain. Oke ya.
bagi dulu kelompoknya. Nah, hitung Bani. 1, 2, 1. Oke, dan itu kan di kelompoknya masing-masing. Sekarang yang bagi ya kartonnya. Ya. Nah, jadi tugas kalian hias semenarik mungkin karton yang sudah ibu bagikan, karena nantinya hasil dari diskusi kalian akan dipajang di depan kelas dan masing-masing kelompok akan berjalan mengelilingi pajangan-pajangan hasil dari kelompok lain. Duduk kembali ke tempat duduknya. Nanti setiap kelompok akan maju ke depan presentasikan hasil dari yang kalian lihat dari kerja kelas kalian yang lain ya. Oke, mulai. Selesai. Oke, waktunya sudah habis. Jadi masing-masing kelompok silakan perwakilan memajang hasil dari kerja kalian ke depan. Perwakilan aja ya. Nah, jadi tadi anak-anak itu sudah berkeliling melihat dan memahami hasil pajangan dari kelompok lain. Sekarang masing-masing kelompok silakan presentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Kelompok 1 silakan. Jadi kesimpulannya hari ini kita belajar puasa supaya anak-anak ibu sudah mengerti ya, kita sebagai umat muslim diwajibkan berpuasa kecuali bagi orang-orang yang ya, kalau misalkan puasanya belum diganti dipotong. Oke, tepuk tangan kepada kelompok 1. Baik, minggu depan kita akan belajar tentang iktikaf. Jadi anak-anak ibu baca-baca bukunya di rumah tentang iktikaf ya. Ibu rasa cukup sampai di sini. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mengucapkan lafaz alhamdulillah. Sekarang baca doa penutup belajarnya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la Permisi ya. Assalamualaikum.